Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Ananda saleh saleha. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesenangan dalam belajar, selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh ustadz dan bunda di sekolah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 5 November 2020. Seperti biasanya, kita rutin mengikuti pelajaran IPS setiap hari Kamis. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, Ananda Soleh Soleha semua, jangan lupa untuk mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Oke, jika sudah berdoa, kita langsung saja mulai pelajaran hari ini. Lembaga keluarga. Nah, silakan dibuka bukunya pada halaman 45. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebenarnya untuk lembaga sosial itu Bunda sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Namun Bunda belum jelaskan secara jelas. Nah, hari ini Bunda insya Allah akan jelaskan lebih jelas daripada penjelasan Bunda pada pertemuan sebelumnya. Nah, lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota-anggotanya sehingga setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Jadi keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Masing-masing anggota itu memiliki peran dan tentu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Ayah perannya apa? Mencari nafkah. Ibu perannya mengurus rumah tangga. Anak peran dan fungsinya adalah belajar, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bukan hanya itu, banyak lagi fungsi dan peran masing-masing dari anggota yang ada dalam keluarga. Oke, lanjut. Awal terbentuknya keluarga adalah melalui sebuah proses perkawinan atau pernikahan. Jadi ayah dan ibu menikah dan setelah itu akan melanjutkan keturunan dengan melahirkan seorang anak. Nah, dari proses perkawinan ini dihasilkan keturunan yang membentuk keluarga inti. Tujuan dari perkawinan antara lain adalah memperoleh keturunan. Jadi memperoleh keturunan itu melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha seperti Ananda semua, meningkatkan status sosial dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang telah renggang, meningkatkan status sosial ya. Jadi setelah menikah kita akan mempunyai atau memiliki sebuah status sosial yang baru. Jadi tujuannya menikah itu ya salah satunya juga untuk meningkatkan status sosial yang kita miliki sebelumnya dan menyatukan tali silaturahmi. Fungsi lembaga keluarga. Fungsi lembaga keluarga ada beberapa. Yang pertama adalah fungsi reproduksi. Nah, kalau fungsi reproduksi dalam keluarga ini yaitu fungsinya menciptakan keturunan. Jadi menciptakan keturunan atau menghasilkan keturunan yang wujudnya adalah anak-anak. Jadi wujud dari fungsi reproduksi adalah dilahirkannya anak-anak, merupakan wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami istri dalam meneruskan keturunannya. Jadi kenapa ada Ananda Soleh Soleha semua? Karena ada yang pertama ada proses pernikahan dan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawabnya lahirlah anak-anak yang soleh-soleha ini. Jadi reproduksi itu melanjutkan keturunan ya, menghasilkan keturunan. Yang kedua fungsi proteksi atau perlindungan. Fungsi perlindungan
sangat perlu untuk anggota keluarga. Jadi bukan hanya ayah yang melindungi anak-anaknya atau istrinya, tapi semua anggota yang ada di dalam keluarga itu harus saling melindungi. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Nah, tujuannya fungsi sosialisasi ini eh, yaitu dengan adanya keluarga, ayah dan ibu berperan untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi yang ajarkan perilaku atau perbuatan, nilai-nilai baik dan buruk yang mensosialisasikan adalah ayah dan ibu, karena ayah dan ibu merupakan anggota yang paling dekat dengan kita. Ayah dan ibu juga merupakan madrasah pertama. Jadi dia ya, ayah dan ibulah yang mengajarkan kita arti nilai-nilai atau perilaku-perilaku yang baik, perilaku yang buruk yang harus kita hindarkan. Nah, itu fungsi atau peran dari orang tua atau keluarga lainnya. Fungsi ekonomi. Nah, kalau fungsi ekonomi itu ayah dan ibu, ayah khususnya ayah itu menafkahi keluarganya, mencari nafkah. Jadi peran seorang ayah yaitu mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya. Fungsi afeksi diperlukan kehangatan. Jadi kalau fungsi afeksi itu rasa kasih sayang dan perhatian antara satu sama lain. Jadi antar ayah ibu dan anak itu harus saling menyayangi. Jadi fungsi afeksi yang berperan di sini ya, yang berfungsi. Fungsi fungsi tentang kasih sayang, kehangatan dan perhatian. Jadi eh, para anggota keluarga itu membutuhkan yang namanya kasih sayang, membutuhkan yang namanya saling pengertian, saling memahami. Nah, selanjutnya fungsi pengawasan sosial. Fungsi ke, ke fungsi pengawasan sosial. Nah, setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol. Jadi, yang tadi Bunda katakan, para anggota keluarga itu saling mengawasi atau saling melindungi demi menjaga nama baik keluarga. Jadi saling menasehati, saling menegur. Ayah bunda menegur kita jika kita berbuat salah. Kita pun sebagai kakak misalkan memiliki peran untuk menasehati adik-adik, memberikan contoh yang baik untuk adik-adik. Nah, fungsi pemberian status. Fungsi pemberian status melalui pernikahan. Jadi ketika kita sudah besar nanti, sudah dewasa nanti, kita juga akan menempuh yang namanya pernikahan. Nah, keluarga berfungsi dan bertanggung jawab untuk pemberian status di sini. Jadi, kita juga nantinya akan memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keluarga kita nanti kalau kita juga sudah berkeluarga. Pemberian status. Bentuk keluarga di dalam masyarakat terdiri dari, nah, menurut jumlah suami atau istri, yang pertama itu monogami. Ini bentuk keluarga menurut jumlah suami atau istri. Monogami yaitu perkawinan antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Monogami, jadi perempuan menikah dengan satu laki-laki, begitupun dengan laki-laki menikah dengan satu perempuan. Yang kedua adalah poligami. Poligami itu perkawinan antara seseorang dengan lebih dari satu suami atau istri. Nah, poligami ini terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, poligami tadi perkawinan antara seseorang dengan lebih dari satu suami atau istri. Jadi lebih dari satu yang dinikahi atau lebih dari satu jumlah istri atau suaminya. Kalau poligini jadi terbagi menjadi dua. Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Jadi kalau poligini itu laki-laki yang menikah lebih dari satu orang perempuan. Terdapat dua bentuk poligini.
poligini sororat, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan beberapa perempuan yang bersaudara kandung. Nah, kalau misalkan laki-laki ini menikahi lebih dari satu perempuan yang dimana perempuan ini adalah bersaudara kandung. Yang kedua, poligini non-sorot, non-sororat, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang tidak bersaudara kandung. Jadi, laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan yang dimana perempuan tersebut tidak bersaudara kandung. Yang kedua adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dan beberapa laki-laki. Nah, kalau tadi poligini itu, kalau poligini laki-laki yang menikahi beberapa perempuan, sedangkan kalau poliandri perempuan yang menikahi beberapa laki-laki. Nah, bentuk poliandri dibagi menjadi dua. Pertama, poliandri fraternal, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki yang bersaudara kandung. Nah, poliandri fraternal, perempuan yang menikahi lebih dari satu laki-laki yang dimana laki-laki tersebut adalah bersaudara kandung. Sedangkan poliandri non fraternal yaitu perempuan yang menikahi atau melakukan perkawinan lebih dari satu lebih dari satu laki-laki yang tidak bersaudara kandung. Jadi perempuan yang menikah lebih dari satu orang laki-laki yang dimana laki-laki itu tidak bersaudara kandung. Nah, itu bentuk keluarga menurut jumlah suami atau jumlah istri. Yang selanjutnya, bentuk keluarga menurut asal suami atau istri. Yang pertama, endogami, yaitu perkawinan di lingkungan sendiri. Contohnya, perkawinan satu klan, satu suku atau satu kerabat. Misalnya, laki-laki suku Jawa menikah dengan perempuan dari suku Jawa juga. Itu namanya endogami. Sedangkan eksogami, yaitu perkawinan di luar lingkungan sendiri. Di luar lingkungan berarti di luar sukunya, di luar kerabatnya, atau di luar klannya. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama, konnobium sirkulasi atau asimetris atau sepihak, yaitu hubungan terdiri atas dua klan yang hanya mempunyai satu kedudukan sebagai pemberi atau penerima gadis. Yang kedua, konnobium simetris, yaitu hubungan perkawinan antara dua klan di mana kedua klan tersebut saling tukar jodoh bagi para pemudanya. Nah, dalam bentuk perkawinan eksogami sering dimasukkan dua macam bentuk perkawinan, yaitu sebagai berikut. Homogami, yaitu perkawinan antara anak-anak dari dua keluarga dalam lapisan sosial atau kelompok yang sama. Jadi lapisan sosialnya atau kelompok yang sama lapisan sosial. Sedangkan heterogami yaitu perkawinan antara anak-anak dari dua keluarga dalam lapisan sosial atau kelompok yang berbeda. Lapisan sosial itu misalkan Andi dengan Andi, Karaeng dengan Karaeng ya. Kalau itu homogami, sesama lapisan sosialnya atau kelompok yang sama. Kalau heterogami itu berbeda, lapisan yang berbeda atau kelompok yang berbeda. Nah, yang selanjutnya bentuk keluarga menurut hubungan kekerabatan. Yang pertama, cross cousin atau sepupu silang, yaitu perkawinan antara saudara sepupu, yakni anak dari saudara laki-laki ibu atau paman, atau anak saudara perempuan ayah. Jadi yang dinikahi itu sepupunya sendiri, baik dari ibu ataupun sepupu dari ayahnya. Yang kedua, paralel cousin atau sepupu sejajar. Oh tidak, yang pertama tadi itu cross cousin, yakni anak dari saudara laki-laki ibu atau anak saudara perempuan ayah. Jadi silang, misalkan ya dari ibu ada anaknya, ada sepupunya ibu, keponakannya ibu menikah dengan keponakannya ayah. Nah itu silang. Yang kedua, paralel cousin atau sejajar, yaitu perkawinan antara pria dan wanita di mana ayah dan ibu mereka bersaudara. Ini sepupu satu kali,
melakukan pernikahan. Yang ketiga, eleuterogami, yaitu perkawinan antara pria dan wanita dari keluarga atau klan mana saja. Nah, kalau ini itu di luar dari keluarganya yang dia nikahi, yang secara umum biasa terjadi ya di masyarakat. Oke, lanjut. Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia ada dua. Sistem kekeluargaan yang pertama, sistem keluarga bilateral. Yang kedua, sistem keluarga unilateral. Nah, sistem keluarga bilateral yaitu sistem keluarga yang menghitung hubungan keluarga melalui pihak ayah dan ibu. Misalnya, suku Jawa dan suku Sunda menghitung keluarganya dari 7 generasi ke atas dan ke bawah, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Nah, jadi menghitung keluarganya ya, dihitung dari ibu 7 turunan, dari ayah 7 turunan. Sistem keluarga unilateral, yaitu sistem keluarga yang menghitung garis hubungan keluarga dari satu pihak saja. Misalkan dari pihak ayah dinamakan patrilineal, ibu matrilineal. Jadi patri father, matri mother. Jadi itu saja kata kuncinya ya. Kalau ke sistem keluarga bilateral itu dua-duanya, kedua pihak ayah dan ibu menghitung jumlah generasinya dari 7 turunan. 7 turunan ayah, 7 turunan ibu. Kalau unilateral itu salah satunya saja. Lanjut, unsur-unsur keluarga yang berlaku di masyarakat adalah yang pertama, pola perilaku, afeksi, kesetiaan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kepatuhan. Yang kedua, budaya simbolis, mas kawin, cincin kawin, busana pengantin, dan upacara. Nah, ini yang penting ya, kalau misalkan ada pernikahan, itu simbolisnya mas kawin, cincin, busana pengantin, dan upacara. Budaya manfaat, rumah, apartemen, alat rumah tangga, dan kendaraan. Kode spesialisasi, izin kawin, kehendak, keturunan, dan hukum perkawinan. Ideologi, cinta, kasih sayang, keterbukaan, mafilisme, dan individualisme. Jadi itu unsur-unsur dari lembaga keluarga yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Oke, lanjut ya, lembaga pendidikan. Nah, lembaga masyarakat sederhana, kalau di lembaga masyarakat sederhana itu pendidikan dilakukan oleh keluarga. Nah, kalau sekarang masyarakat modern itu pendidikan dilakukan oleh lembaga pendidikan. Nah, pada zaman dahulu itu banyak nenek-nenek moyang kita yang tidak sekolah, tidak menempuh pendidikan karena pendidikannya dilakukan oleh keluarga. Nah, sekarang karena sudah masyarakat modern, pendidikan itu dilakukan oleh lembaga pendidikan, yaitu di sekolah, menuntut ilmunya di sekolah. Lembaga pendidikan itu terbagi menjadi dua, lembaga pendidikan formal ya dan lembaga pendidikan non formal. Nah, lembaga pendidikan formal itu ditempuh di bangku sekolah yang telah kita ketahui dari tingkat SD, tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, jadi kalau formal itu ditempuh melalui bangku sekolah. Jadi menuntut ilmunya di sekolah. Pendidikan non formal, kursus ya, kalau ini tidak ditempuh di bangku sekolah. Atau maksudnya tidak SD jaki dulu untuk kursus keterampilan menjahit. Maksudnya tidak di sekolah ya, tidak di luar sekolah ini dilakukan. Fungsi manifest lembaga pendidikan menurut Horton dan Han. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi fungsinya ya, lembaga pendidikan. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Jadi yang pertama dulu, mempersiapkan anggota masyarakat. Kita menempuh pendidikan nantinya akan mendapatkan ijazah. Ijazah yang kita dapatkan nantinya akan kita gunakan untuk melamar pekerjaan. Kalau kita sudah mempunyai pekerjaan, kita digaji, nah kita sudah bisa menafkahi keluarga kita. Yang kedua, mengembangkan bakat. Jadi menempuh pendidikan, disitulah tempat kita bisa mengasah keterampilan kita, mengasah bakat kita dan minat
kita. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Jadi budaya-budaya daerah yaitu kita lestarikan dengan menuntut ilmu. Makanya itu fungsinya kita, kenapa harus kita menuntut ilmu. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Menanamkan keterampilan supaya kita terampil dalam berpartisipasi pada pelaksanaan demokrasi ya, dalam pemilu misalkan. Partisipasi dalam kebebasan. Fungsi laten pendidikan menurut Houghton dan Han, yang pertama mengurangi pengawasan orang tua kepada anak karena di sekolah yang awasi kita adalah guru. Yang kedua, menyediakan sarana pembangkangan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi menyediakan sarana pembangkangan. Pembangkangan itu yang biasa yang menentang hukum-hukum, yang menentang nilai norma yang ada di masyarakat. Biasanya eh, mahasiswa suka demo, yang sering dibantah atau yang sering dikritisi adalah nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat kan. Nah, itu fungsi laten pendidikan. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Mempertahankan sistem kelas sosial. Kenapa kita harus menuntut pendidikan? Karena harus kita pertahankan status sosialnya keluarga tak, misalkan daeng ki andi ki karaeng i bangsawan, harus menuntut pendidikan supaya bisa ki pertahankan ki gelar-gelar yang tadi, kelas-kelas sosial yang kita miliki di keluarga kita. Yang keempat, memperpanjang masa remaja. Nah, memperpanjang masa remaja karena di sekolah kita sosialisasi, banyak teman-teman yang kita temui dari sejak SD sampai kita menempuh pendidikan tinggi. Nah, memperpanjang masa remaja ya. Oke, jadi itu yang sempat Bunda jelaskan. Kalau masih banyak yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan ke Bunda. Silahkan dijapri ke Bunda ya kalau penjelasan Bunda kurang jelas. Nah, tugas hari ini pada tanggal 4 November 2020 yaitu jelaskan fungsi lembaga keluarga. Jadi tadi ada beberapa fungsi keluarga yang Bunda sudah jelaskan ya. Ada 7. Jadi itu dijelaskan satu per satu, kemudian dibuat dalam bentuk video. Jadi tugasnya tidak menulis lagi, tapi Bunda mau Ananda membuat video. Oke, Ananda soleh-soleha, syukron karena sudah mengikuti pelajaran Bunda hari ini. Semoga Ananda selalu dimudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Semoga selalu dijaga semangatnya. Semangat! Lebih dan kurangnya Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.